Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seika Rizky Ramadhan Teodolia dari kelas 104 absen 43. Di kesempatan ini, saya akan menjelaskan struktur atom materi kimia kelas 10. Sebelumnya, apa sih itu atom? Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Atom terdiri dari bagian-bagian lebih kecil yang disebut partikel subatom. Nah, pada awalnya, para ilmuwan belum memahami seperti apa sebenarnya bentuk atom. Oleh karena itu, muncullah berbagai model atom yang terus berkembang seiring ditemukannya fakta-fakta baru. Model atom pertama dikemukakan oleh Dalton. Dalton menyatakan bahwa atom adalah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Pada saat itu, atom dianggap seperti bola kecil yang sangat kecil. Kemudian, ada J.J. Thomson. Thomson menemukan adanya partikel bermuatan negatif yang disebut elektron. Dari penemuan ini, Thomson menggambarkan atom seperti roti kismis, di mana elektron tersebar dalam muatan positif. Selanjutnya ada Rutherford. Rutherford melakukan percobaan hamburan sinar alfa yang menemukan bahwa atom memiliki inti kecil bermuatan positif, sementara sebagian besar ruang atom adalah ruang kosong. Elektron bergerak mengelilingi inti atom. Selanjutnya ada Bohr. Bohr menyempurnakan model Rutherford dengan menyatakan bahwa elektron mengelilingi inti pada lintasan atau kulit tertentu dengan energi tertentu. Contohnya pada atom hidrogen, elektron hanya berada pada lintasan pertama. Selanjutnya ada model atom modern atau model mekanika kuantum. Menyatakan bahwa elektron tidak bergerak pada lintasan pasti, tetapi berada pada orbital, yaitu daerah kemungkinan ditemukannya elektron. Nah, selanjutnya ada partikel subatom. Atom tersusun atas 3 partikel utama, yaitu proton, neutron, dan elektron. Proton bermuatan positif dan berada di dalam inti atom. Neutron tidak bermuatan dan juga berada di inti atom. Elektron bermuatan negatif dan bergerak mengelilingi inti atom. Jumlah proton dalam suatu atom disebut nomor atom atau Z, sedangkan jumlah proton dan neutron disebut nomor massa A. Sebagai contoh, unsur natrium atau Na memiliki nomor atom 11 dan nomor massa 23, artinya jumlah protonnya ada 11. Karena atom bersifat netral, jumlah elektronnya juga 11. Jumlah neutron dapat dihitung dengan cara nomor massa dikurangi nomor atom, yaitu 23 dikurangi 11, sehingga neutronnya berjumlah 12. Selanjutnya ada konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron di dalam kulit-kulit atom. Konfigurasi ini sangat penting karena menentukan sifat kimia suatu unsur. Pengisian elektron mengikuti beberapa aturan, yaitu prinsip Aufbau, kaidah Hund, dan larangan Pauli. Prinsip Aufbau menyatakan bahwa elektron akan mengisi orbital berenergi paling rendah terlebih dahulu. Kaidah Hund menyatakan bahwa orbital setingkat akan diisi satu ke satu sebelum berpasangan. Larangan Pauli menyatakan bahwa dalam satu orbital maksimal hanya ada 2 elektron dengan spin berlawanan. Sebagai contoh, unsur magnesium memiliki nomor atom 12, sehingga jumlah elektronnya juga 12. Pemisihan dimulai dari kulit K yang maksimal diisi 2 elektron, sehingga tersisa 10. Kulit L diisi 8 elektron, dan tersisa 2. Sisanya masuk ke kulit M sebanyak 2 elektron. Jadi, konfigurasi elektron magnesium adalah 2, 8, dan 2. Karena magnesium memiliki 2 elektron valensi, unsur ini mudah melepaskan elektron dan bersifat logam. Selanjutnya ada bilangan kuantum. Bilangan kuantum untuk menjelaskan posisi dan keadaan elektron secara lebih rinci. Bilangan kuantum utama atau N menunjukkan tingkat energi atau kulit elektron. Bilangan kuantum azimut atau L menunjukkan bentuk orbital, misalnya orbital S, P, D, dan E. Bilangan kuantum magnetik atau M menunjukkan arah orbital dalam ruang. Sedangkan bilangan kuantum spin atau S menunjukkan arah putaran elektron. Sebagai contoh, jika suatu elektron pada orbital 2p, maka bilangan kuantum utamanya adalah N sama dengan 2, dan bilangan kuantum azimutnya L sama dengan 1, karena P bernilai 1,
Nilai n bisa min 1, 0, atau plus 1, sedangkan nilai spin bisa plus setengah atau min setengah. Bilangan kuantum ini membantu kita memahami struktur atom secara modern. Selanjutnya ada sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan konfigurasi elektron. Periode dalam tabel periodik menunjukkan jumlah kulit elektron yang dimiliki suatu unsur, sedangkan golongan menunjukkan jumlah elektron valensi. Sebagai contoh, unsur aluminium memiliki nomor atom 13 dengan konfigurasi elektron 2, 8, dan 3. Artinya, aluminium memiliki 3 kulit sehingga berada pada periode 3. Jumlah elektron valensinya ada 3, sehingga aluminium berada pada golongan 13 atau 3A. Unsur yang berada pada satu golongan memiliki sifat kimia yang mirip karena jumlah elektron valensinya sama. Selanjutnya ada sifat keperiodikan unsur. Sifat keperiodikan unsur adalah sifat-sifat unsur yang berubah secara teratur dalam tabel periodik. Jari-jari atom cenderung mengecil dari kiri ke kanan dalam satu periode karena gaya tarik inti semakin kuat. Sebaliknya, jari-jari atom membesar dari atas ke bawah dalam suatu golongan karena jumlah kulit bertambah. Energi ionisasi yaitu energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron, cenderung meningkat dari kiri ke kanan dan menurun dari atas ke bawah. Elektronegativitas dan afinitas elektron cenderung meningkat dari kiri ke kanan, artinya unsur semakin mudah menarik elektron. Sebagai contoh, natrium memiliki jari-jari atom lebih besar dan mudah melepas elektron sehingga bersifat logam, sedangkan klorin memiliki elektronegativitas tinggi dan mudah menerima elektron sehingga bersifat non-logam. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa struktur atom sangat penting dalam memahami sifat unsur. Konfigurasi elektron menentukan letak unsur dan sistem periodik dan sifat keperiodikannya. Dengan memahami struktur atom, kita dapat memprediksi sifat kimia suatu unsur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.